Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang demonstrasi kontekstual topik 4, kelompok PPL SDN Kebun Bunga 6, yang beranggotakan Siti Aulia Rahmi, Nurisa Aulianti, Siti Mutiatul Azizah, Nurul Hidayah, Nur Zakiyatun Hibziyah, Siti Nurhalisa, Nur Apni Cahyu, Nurlina Septiana, Nurul Hikmah, Nurul Komariah, dan Siti Muslehah. Pembahasan kali ini yang akan dibahas yang pertama adalah Developmentary Approach Practice atau yang disingkat dengan DAP. Yang kedua yaitu pendidikan tanggap budaya atau kultur responsif pedagogi. Yang ketiga adalah pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Developmentally Approach Practice atau yang disingkat dengan DAP merupakan seperangkat kerangka kerja, filosofi, atau pendekatan dalam pengembangan anak. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai DAP. Dari hasil observasi perkembangan gaya belajar peserta didik dapat diketahui bahwa 22 orang peserta didik di kelas 6B di SDN Kebun Bunga 6 dapat dilihat pada tabel. 12 orang siswa memiliki keterangan perkembangan gaya belajar dengan berkembang dengan sangat baik, dan 10 orang siswa memiliki perkembangan gaya belajar berkembang dengan baik. Baiklah, itulah materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Langkah-langkah pembelajaran berdasarkan strategi pembelajaran Developmentally Appropriate Practice atau DAP menurut Putra Sudiana dan Marta tahun 2015, yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pengalaman belajar, yaitu dengan melibatkan aspek fisiologis anak. Yang kedua, menciptakan minat anak dan kontekstual sehingga anak menangkap makna atau dari apa yang dipelajarinya. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, tetapi tetap menantang bagi anak untuk mencari tahu lebih banyak. Dan yang terakhir, menciptakan pengalaman konkret terutama dalam pemecahan masalah. Karena proses belajar paling efektif bukan dengan ceramah, tetapi dengan memberikan pengalaman nyata. Selanjutnya ada strategi atau langkah yang akan kami lakukan, yaitu yang pertama ada mengecek kesiapan siswa, kemudian melakukan tes diagnostik, selanjutnya lagi memberikan contoh sesuai dengan materi yang relevan, kemudian melakukan diskusi dan tanya jawab, selanjutnya memberikan tindakan lanjutan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi. Pendidikan tanggap budaya kulturali responsif pedagogi. Pendidikan tanggap budaya adalah model pendidikan teoritis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan prestasi peserta didik, tetapi juga membantu siswa menerima dan memperkokoh identitas budayanya. Pendidikan tanggap budaya atau culturally responsive pedagogi. Dari hasil observasi perkembangan kultural peserta didik dapat diketahui bahwa 22 orang peserta didik di kelas 6B yang dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini. Terdapat 6 siswa yang berkembang dengan sangat baik pada perkembangan kulturalnya. Kemudian terdapat 16 siswa yang berkembang dengan baik pada perkembangan kulturalnya. Selanjutnya ada proposisi pendidikan tanggap budaya. Menurut Tension Billing pada tahun 1995, terdapat 3 proposisi pendidikan tanggap budaya. Yang pertama, peserta didik mencapai kesuksesan akademis. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan dan memiliki kompetensi budaya. Yang ketiga, peserta didik membangun kesadaran kritis sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam merombak tatanan sosial yang tidak adil. Selanjutnya yaitu strategi pendidikan tanggap budaya. Nah, berikut kami akan memaparkan mengenai strategi ataupun langkah yang akan dilakukan pada pendidikan tanggap budaya, yaitu yang pertama menyiapkan bahan ajar, konten materi, LKPD, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran.
Yang kedua yaitu menerapkan norma kesopanan dalam kehidupan di kelas. Dan yang ketiga memberikan stimulus permasalahan dan siswa memecahkan permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga ini bisa berupa model pembelajaran problem-based learning. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengajaran sesuai level atau teaching at the right level, di mana pengajaran sesuai level atau teaching at the right level merupakan pendekatan belajar yang tidak mengacu pada tingkat kelas, melainkan mengacu pada tingkat kemampuan siswa. Terdapat 3 tahapan dalam menerapkan pendekatan ini, yaitu yang pertama, pahami peserta didik, kemudian yang kedua, rancang perencanaan pembelajaran, dan yang terakhir, mengikuti ragam pelatihan. Ya, selanjutnya yaitu pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Nah, dari hasil observasi kemampuan awal peserta didik, dapat diketahui bahwa ada 22 orang peserta didik di kelas 6B yang dapat dilihat pada tabel dan diagram yang ada di bawah ini, yaitu berkembang dengan sangat baik ada 16 siswa dan berkembang dengan baik ada 6 siswa. Materi selanjutnya yaitu strategi atau langkah yang akan dilakukan dalam pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Yang pertama, melakukan tes diagnostik materi pembelajaran. Yang kedua, menentukan capaian pembelajaran sesuai dengan fase. Yang ketiga, memilih metode dan model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, melakukan ice breaking agar pembelajaran kondusif. Kelima, melakukan reward dan punishment. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan untuk berpendapat dan bertanya. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.